Selamat pagi semua. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 28 bagian yang sangat penting. Semua kita sudah tahu, saya harap saya bisa lebih cepat membawakannya. Mari kita baca bergantian. Kalau lihat ke depan merah putih, ya. Bagaimana lagunya itu? Merah darahku, bagaimana itu? Indonesia. Merah putih ya. Saya harap tidak bosan ya. Mari kita baca bergantian 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ini aku, utus aku dalam misimu. Kita baca 3 kali. 1, 2 ya. Utus aku dalam misimu. Utus aku dalam misimu. Utus aku dalam misimu. Ada lagunya enggak ini? Nanti ada. Dari tadi kutunggu. Misalnya, ini aku utuslah, nggak ada. Utus aku dalam misimu, nggak ada. Jadi nanti habisin lagunya apa? Utus kau, itu semua melankolis sekali. Ya. Sama juga dengan lagu tadi. Ini aku, melankolis sekali. Ya. Saya lebih suka itu. Tapi yang main musiknya anak saya tadi. Saya diam-diam aja. Saya lebih suka. Kalau biasa itu di kaset lambat. Saya lebih suka bikin emosinya. Ini aku. Utus aku. Ku dengar. Bagaimana? Coba. Dari ini. 1, 2 ya. Ini aku, utus aku, semua. Ku dengar engkau memanggilku. Ini aku, utus aku, ku bedakan dengan ini aku. Dalam hati saya, ya memang berat juga sih. Utus aku. Saya harap selama saya masih hidup bisa terus mengilhami teman-teman. Saya berkata kepada kalian tadi malam dan saya berkata secara sadar. Saya di Perkantas, saya melayani pekerjaan Tuhan. Bukan memberi perpuluhan, bukan memberikan tenaga, tapi memberikan seluruh hidup saya. Di sini ada anak saya senang tadi melihat mereka. Stefan yang ganteng dan Abdiel yang ganteng, mereka melayani sama-sama. Kenapa? Stefan yang ganteng dan Abdiel yang ganteng kan? Kenapa kata? Kan memang ganteng kan? Ya Abdi ya. Kurasa Abdi itu dapat berkat banyak dari kesaksian tulang itu. Dimanapun melayani sebagai PNS, sekali mengabdi kepada Tuhan. Makanya namanya Abdi. Jangan ditawar-tawar. Saya berkata kepada mereka, kalian sudah kerja, duitnya banyak, tidak usah kasih ke papa. Kasih ke STT saja, ke pelayanan. Saya sudah cukup dengan diri saya. Gimana nikahnya nanti? Saya bilang, gedung megah, gedung sederhana. Sederhana saja. Duitnya kita kasih ke pekerjaan Tuhan. Bagus. Serius kepada kalian, saya tawarkan ke mereka.
Mau di Mulia, mau di Raja, mau di Maria. Ada gedung Maria juga. Di depan Mangaraja itu. Ya. Jadi hamba Tuhan tidak harus kere. Diulang 1, 2 ya. Jadi hamba Tuhan tidak harus kere. Tetapi kita pakai sedikit supaya kita bisa beri banyak. 1, 2, 3 ya. Kita pakai sedikit supaya kita bisa beri banyak. Amin. Saya masih berdoa untuk alumni yang seperti itu. Haga Internasional di Maui, Amerika Serikat. Itu ada banner itu. Kalau belum pernah ke sana, doakan supaya bisa ke sana. Karena profesional 75%, hanya 25% hamba Tuhan. Di banner itu, di gedung megah itu, kayak bintang 5 itu ya. Dia tulis ini, your last command is our first concern. Jadi amanat perintah terakhirmu menjadi kepedulian utama kamu. Memang saya melihat di sana orang-orang yang menjadikan Tuhan dan pekerjaan yang pertama. Kalau tidak pintar menginjil nggak apa-apa, voluntary. Voluntary itu ada yang mantan Kapolda, ada yang mantan pemilik satu perusahaan raksasa di Amerika. Mereka semua datang ke sana menjadi voluntary, membersihkan kamar mandi saya, semua peserta dan semua, karena mereka nggak mau menggaji pembantu. Dari semua voluntary, ada yang 2 bulan, 3 bulan, ada yang bolak-balik sampai akhirnya meninggal di sana. We serve the King of Kings. Itu doa saya. Kalau nanti STT Trinity sudah jadi di atasnya, doakan Bang Peter dan kawan-kawan lagi terus mengupayakan dana. Sesudah itu kita akan bikin konferensi minimal sekali setahun di atas. Di lantai yang akan dibangun itu. Dan kita akan tunjukkan the best for Jesus. Tadi kita nyanyi, kalian rasa nggak indah sekali nyanyian kita? Saya berkata, Tuhan nikmati pujian kami. Kalau Tuhan berduka karena dunia ini, nikmati nyanyian dari Kinasi ini. Worthy is the Lamb, the darling of heaven, sudah menyerahkan diri. Nikmati Tuhan. Nah, mengapa melakukan amanat agung? Dengan singkat kita lihat di sini. Pertama kita baca perintah Tuhan Yesus di akhir hidupnya. Perlu diperhatikan bahwa keempat Injil berakhir dengan pengutusan. Matius kita baca, Markus kita baca, Markus 16-15 beritakan Injil. Lukas kita baca, Yohanes juga sebenarnya. Saya lupa menuliskan. Yohanes, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Lalu teladan Tuhan Yesus. Teladan. Markus 1:38. Ketika dicari oleh murid-murid ketika dia berdoa, semua orang mencari engkau. Tuhan berkata apa? Mari kita pergi ke tempat-tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Untuk itu aku telah datang. Dan itu juga, ini ayat kesukaan STT Trinity. Saya berkata kepada mereka, Bapak digerakkan Tuhan oleh ayat ini. Pergi ke seluruh dunia. Kiranya kalian anak-anak rohaniku, jadikan ini milikmu. Coba kita lihat, Matius 9:35. 1, 2, 3, iya. Berkeliling. Demikian cara Matius melukiskan hidup Yesus. Demikianlah Yesus berkeliling dari semua kota, ya, polis Yunani, dan desa Kome Yunani. Kiranya kita juga dicatat nanti akhir hidup kita oleh malaikat Tuhan. Demikianlah Hasi Holland berkeliling dari kantor-kantor ke kantor untuk membangun republik sambil membawa Injil. Jangan berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota sambil berbisnis untuk diri sendiri. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu, pasti kedaginganmu. Oh, jangan salahkan saya. Bukan tidak boleh berbisnis, boleh.
Tapi kita harus following God's guidance, God's leading. Wherever He leads, I'll go. Ada lagu itu ya. Wherever He leads, I'll go. To follow Christ who loved me so. Wherever He leads, I'll go. Itu lagu pengutusan yang dulu membuat saya hancur hatinya. Take up thy cross and follow me. I heard my master says, surrender life, serahkan hidupmu dan ikutilah aku. Dan teruslah beritakan kabar baikku. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. Saya nyanyikan dengan segala kesadaran. Dan saya langsung ingat waktu itu, daging saya lemah Tuhan. Dunia ini jahat Tuhan. Setan dahsyat Tuhan. Sekarang kuserahkan padamu tiga-tiganya. Tundukkanlah itu. Dan bawa kedaulatanmu. Supaya saya bisa maju terus. Melayani Tuhan. Langsung saya cipta lagu. Tidak pernah saya ajarkan ke umum. Oh Tuhan, bimbinglah hamba-Mu menjalani hidup ini. Jangan biarkan ku sendiri untuk menentukan jalan hidupku. Hamba-Mu kini telah berjanji mengikut Tuhan sampai mati. Jangan biarkan ku ingkari, kuatkan dan teguhkan sampai ku menang. Puji Tuhan. Kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, lagu itu sudah genap. Tapi belum, jangan khawatir, belum. Belum. Karena saya berdoa minimal 100 orang ku persembahkan bagi Tuhan, hamba Tuhan. Baru kalau Tuhan berkenan panggil saya. Baru 22. Masih ada 78 lagi. Teladan Tuhan Yesus. Teladan Rasul-Rasul. Kisah 1 ayat 8 semua kita tahu. Dan apa yang terjadi? Kisah 1:15 mereka baru 120 orang. Kisah 2:41 sudah 3.000 orang. Kisah 4 ayat 4 berapa? Wah, berkembang luar biasa karena mereka menaati itu. Kisah 4 ayat 4 berapa? Karena ini kita baru memperingati hari Pentakosta, ini cocok ini. Kisah 4 ayat 4, 1, 2, iya. Tetapi di antara orang mendengar ajaran itu banyak menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi 5.000 laki-laki. Hanya laki-laki, jangan salah hitung. Katakanlah perempuan dan anak-anak itu 7.000, berarti 12.000. Dari 120 ke 12.000 berapa persen Bang Heran? 10.000% ya? Dahsyat tuh. Tadi saya berkata ketika kita nyanyi, Worthy is the Lamb, saya berkata, Tuhan dahsyat. Kendalikan alumni ini yang hadir di sini dan yang tidak. Jangan terus jatuh bangun dalam dosa yang sama. Tapi terbang tinggi bagai Raja Wali melayani Tuhan. Memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu doa saya tadi. Taat mereka, dahsyat. Kita baca 5:14, lebih banyak lagi 5:14. 1, 2, 3, 4. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Berapa jumlahnya? Bang Bernard, berapa jumlahnya? Enggak ditulis lagi. Rupanya Lukas selama ini rajin pakai cetek-cetek. Sampai sekarang sudahlah banyak banget perlipatannya. Makin bertambah, itu saja. Berhenti statistik. Itu. Dan itu akan begitu terus. Kalau kita baca pasal 6 ayat 1 begitu juga. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Tidak ada berapa. Dream saya, kita punya KTA ini terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Akhirnya kita tidak pakai di sini lagi, tapi di depan.
tiap tahun. Kalau semua kita bermisi untuk supaya maksimal KTA ini, bisa itu, bisa. Satu orang bawa 1 tahun depan, maka sudah 600-an. Nggak boleh lagi di sini, mesti pindah ke sana. Jangan hanya Kamp Nasional Mahasiswa di depan kita, alumni juga. Mahasiswa banyak, dosanya belum terlalu banyak yang menggoda. Ya kan? Yang banyak menggoda itu alumni, iya. Makanya kalau alumni jungkir balik dalam dosa, saya ngerti. Kadang-kadang saya khotbahnya sangat strict, hidup suci. Tapi kadang-kadang saya khotbahnya nggak mau saya hidup suci. Allah itu sangat baik. Meskipun dosamu merah seperti kermizi. Kau ingat Tuhan bertanya, itu orang berhutang. Berapa kali mengampuni? 7 kali? Bukan 7 kali. 70 kali 7 kali. Masih kali? Kali berapa? Terus. Artinya apa? Tuhan mau kita mengampuni tidak terbatas, terlebih lagi. Dia mengampuni kita tidak terbatas. Jadi bangkit lagi. Jangan biarkan dosa terus merajalela. Jadikan Kristus Tuhanmu. Layani dia dan nikmati kasih sayangnya. Kalau kisah 28 itu Paulus jadi tahanan rumah. Memberitakan Injil. Ya, coba kita lihat kisah 28. Jadi itu sangat luar biasa. Kisah 28, 30, 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi tema utama kisah Rasulullah, kerajaan Allah, the kingdom of God. Makanya ketika di ayat 6 ke bawah ditanya, Guru, kapan engkau mendirikan kerajaan bagi Israel? Tuhan berkata, bukan kerajaan bagi Israel, kerajaan Allah. Memang harus kita kelola bumi dengan baik, mandat budaya. Tapi semua itu harus diorientasikan kepada kekekalan. 4. Mari kita baca. Mengapa? Buah dan bukti keselamatan dan kedewasaan. Jadi kalau rekan-rekan sudah diselamatkan dan sudah dewasa, pasti bermisi. Lihat tadi kalimatnya, saudara kita Hasiholan. Pasti bermisi. Saya sudah bertemu dengan orang-orang yang hatinya menyala-nyala. Sama, kita memiliki persamaan. Mencari-cari kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, Matius pasal 4 itu adalah panggilan untuk rasul-rasul. Mari ikutlah aku yang begitu loh. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi 24 pasal sebelumnya dari 28 tadi ada kalimat ini. Mari kita baca. Saya baca 18. Rekan-rekan baca 19. Ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon Petrus, Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala. Jadi kaum profesional ini di danau, sebab mereka penjala ikan. Semua? Dengan perkataan lain kita lihat di sini Tuhan menyelamatkan untuk bermisi. Design, save for mission. Tidak ada itu save for santai-santai. Saved for mission. Kita diselamatkan untuk membawa Injil kepada orang lain. Kalau belum, memang nothing happen. Tidak bisa itu. Kedagingan kita tidak boleh terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kalau masih belum hidup barunya belum jelas, jangan. Nanti akhirnya merusak pekerjaan Tuhan. Inilah kesaksian Paulus. Mari kita lihat Galatia pasal 1, 15-16. Salah satu rasul yang sangat saya kagumi. Separuh perjanjian baru keluar dari tangannya. Udah menulis separuh perjanjian baru, masih pelayanannya luar biasa. Kalau kita mempelajari kota-kota yang dijalaninya, aduh. Saya menangis waktu saya menginjak Athena. Saya berkata, Tuhan, kembalikan roh yang bekerja dalam Paulus dengan roh hambamu. Di Athena ini, di sidang Areopagus, Paulus menegaskan, Kristus bukan para filsuf.
Itu kalau lihat dialog di Kisah Rasul 16 itu Paulus di Athena. Kita lihat Galatia 1:15-16. 1, 2, iya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia berkenan menyatakan anaknya dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan. Luar biasa. Don't wait. Don't wait. Kira-kira begitu. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius itu, beritakanlah Injil, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Itu tense yang digunakan dalam Yunani, aorist imperatif. Yang belajar Yunani, ngerti yang saya maksud. Aorist imperatif berarti apa? Very urgent. Do it now, don't wait. Itu dia. Itu sama itu tensinya dengan Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu ketika dibahas pasal 3 ayat 4. Kamu tahu tidak? Sejak kita dibangkitkan, hidupmu tersembunyi dalam Kristus, di dalam Allah. Dan nanti kamu akan menyatakan diri bersama Kristus ketika dia menyatakan dalam segala kemuliaannya. Begitu mulia, maka langsung dikatakan apa? Karena itu matikan segera dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena apa? Jikalau kita sudah mengalami suasana the glory, the victory, the majesty of God, maka dosa menjadi tidak menarik, menjijikkan. Di tempat bayangkan keramik yang putih, bersih, mengkilau-kilauan. Tiba-tiba ada tai kuda. Jijik, jorok. Tapi kalau di tempat kotor-kotor ada tai kuda, mungkin tidak terlalu masalah. Buah keselamatan. Rekan-rekan sudah melayani bagus. Pertanyaannya, sudah maksimal dilakukan? Jangan sekedarnya aja. Salah orang Batak bilang, golom ria-ria. Golom ria-ria itu apa? Dipegang tidak dipegang. Bukti kasih kepada orang berdosa juga. Yohanes 3:16. For God so loved the world. Karena dia mengasihi, Kristus dikirim. Paulus berkata, demikianlah kami. Dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi diri kami, tapi Injil Kristus kami serahkan. Matius 20:14-15 juga begitu. Lalu Judas, nah saya suka Judas ini. Mari kita baca. Judas 1:23 digunakan kata merampas. Merampas. Kiranya rekan-rekan yang bersemangat menginjil, mendengarkan firman Tuhan pagi ini makin menyala-nyala, mendidih, marsigorgor kata bahasa Jerman. Mari kita baca. Saya baca 22. Teman-teman baca 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Seperti anak kecil yang sedang main-main di tengah jalan, dia nggak melihat mobil datang, bahaya sedang mengancam, maka kita tidak boleh berkata, "Dek, tuh mobil datang itu." Ada juga yang begitu, sudah sedeng. Tapi kalau tidak sedeng dia langsung kejar. Adik! Tarik. Mungkin dia lompat bersama adik itu, maka lepas. Itu yang harus kita lakukan melayani Tuhan. Sempat tidak sempat, sempatkan. Saya senang anak-anak saya tahu mereka sibuk, tapi tetap bisa melayani. Bandingkan tindakan para utusan Injil, misionaris. No mention ke Batak, Sadra ke Jawa, Joseph Kam ke Maluku, Jeffrey ke Sulawesi. Deninger ke Nias. Karena mereka mencintai. Pergi jalan-jalan ke salib kasih. Ya Tuhan, biarlah hidup dan matiku ada di tengah-tengah bangsa Batak. Luar biasa. Nah ini sebenarnya sudah saya tulis ini. Banyak alasannya mengapa memberitakan Injil. Amanat Agung.
dalam buku kecil saya. Mungkin masih ada di bawah. Kalau tidak ada di mobil saya. Kalau ada yang mau baca tapi nggak bawa duit, bawanya kartu kredit jadi nggak bisa digesek, nanti minta aja sama saya. Kita bikin gratis saja. Mari kita baca satu ya. Jadi kalau kita sudah melihat mengapa memberitakan, lalu mengapa alumni tidak? Ada Tobia dan Sabalat. Ada ribuan macam alasan. Dengan cepat kita coba lihat. Take a look. Mengulang yang kemarin. Alumni KTP mohon maaf, berjuta maaf. Biar bagus banget dia dengar. Keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri. Keluar telinga kanan. Orang-orang seperti ini hanya jago berdiskusi tentang misi dan Alkitab. Karena otak. Jadi kerohanian itu berhenti di otak. Makanya kemarin Dr. Busman Simanjuntak dia kasih saya buku tipis. Ada rekomendasi dari Darwin Tobing. Yaitu memahami keselamatan menurut aturan-peraturan konfesi HKBP. Oh bagus saya bilang. Lalu apa yang kau sebut di buku ini? Karena pas mau khotbah. Jadi kau pentingkan nggak hidup baru di sini? Ya. Mana hidup baru? Ditunjukkan. Hidup baru itu, keselamatan itu merupakan anugerah Allah semata. Oh ini semua HKBP itu ulang tahu ini. Ya. Semua anugerah semata Pak. Asin roha sabing tahu itu kognitif. Mana yang artinya Pak? Hidup baru berarti Roh Kudus mendiami hatimu. Berarti ada personal relationship. Berarti ada tanda-tanda. Makin menikmati doa. Doa nggak perlu dicatat lagi disalinkan Bapak Tua atau Opung. Kalau disuruh berdoa. Udah bisa sendiri. Baca Alkitab otomatis nyari. Seperti bayang baru lahir rindu susu murni 1 Petrus 2. Mana? Alumni KTP. Mari saling mendoakan. Jangan ada alumni KTP. Alumni baik. Ya kalau baik juga sama dengan kemarin. Ya. Itu sebabnya kita senang baik. Tapi kalau sudah 30 tahun tetap baik. Senang enggak? Begitu sama baik. Tadi malam saya senang banget melihat cucu saya, fotonya dia berdiri. Wah, Ma, lihat ini, udah bisa berdiri dia. Saya bilang, 8 bulan berdiri, hebat, puji Tuhan. Saya bilang begitu. Ya, jadi udah pengen pulang cepat-cepat ini. Ya, mau lihat cucu. Tapi baru bisa berdiri. Saya harus menahan diri. Jangan langsung saya ajak main sepak bola. Ya, dulu papanya sama udahnya salah satu permainan kami, kebersamaan kami adalah main sepak bola. Saya menjadi pelatih. Cara nendang naik ke atas kaki begini, cetas melambung. Cara menendang putar begini, cetas putar. Cara menendang supaya dia datar begini, cetas kakinya seperti ini. Lalu ada tembok di situ, tembok listrik gardu itu, sampai bolanya sampai rusak itu ditendangin sama kita. Ya. Tapi anak saya kan, cucu saya baru bisa berdiri. Jangan saya ajak main bola, sabar. Ya. Begitu juga, puji Tuhan kalau alumni sudah baik, hidup baru. Tapi belum bisa. Baik tapi tidak bertumbuh, sorry saja. Ya kita sayang juga sama alumni begini, makanya kita berdoa Tuhan bawa yang suam, yang jatuh dalam dosa supaya dipulihkan. Begitu loh. Jadi retret KTA membuat kekuatan bertahan, boleh juga lah bertahan. Tidak bermisi dia tapi jangan hancur lebur. Jangan berantakan keluarganya. Boleh juga lah, boleh. Meskipun orang seperti ini tidak berdampak bagi misi. Karena dia cukup makan untuk dirinya. Apalagi ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, nggak bisa. Loh tapi kan semua orang punya masalah Bang. Betul, itu sebabnya kalau kita dewasa, masalah keluarga, masalah pekerjaan tidak membuat kita berhenti bermisi.
Kita tahu. Tidak boleh ada yang merentangi dan melemahkan saya. Tobia dan Sanbalat harus dihancurkan. Tidak ada hakmu dalam bagian ini. Kan begitu kemarin kita baca kan. Allah berperang bersama kami. Masalah ada dalam keluarga, masalah ada dalam pekerjaan, Allah berperang. Tuhan tolong saya mengatasi ini. I have done my best. Masalah doktrin. Kalau Bapak Ibu tidak percaya Yesus Allah, tidak percaya keselamatan, finalitas Kristus, yang dibutuhkan bukan menginjil, yang dibutuhkan dialog. Begitu katanya. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan percaya menganut gereja yang inklusif, seperti doktrin dari PGI, PGI itu inklusif. Semua orang akhirnya masuk diselamatkan. Begitu. Ya, tanya itu Dr. Albertus Patti itu yang mengkonsep tentang LGBT itu tidak salah. Makanya ketika lawan dia bikin 14, saya berlawan 16. Saya bikin 16 poin. Wenata Sairin berkata, Anda dibicarakan di antara petinggi PGI. Bagus dong. Siapa yang mengkonsep itu? Albertus Patti. Mau enggak? Suruh Pak Albertus Patti ketemu saya. Kita bicara soal LGBT. Saya yang bayar. Sampai sekarang enggak ada. Masalah kedagingan. Ya, ini dong. Ambil contoh, 1-2 contoh saja. Ya, contoh masalah ajaran. Kutipan pengumuman saya di grup diskusi teologi. Di sana pesertanya sekitar 5.000-an, teolog dan calon teolog di seluruh dunia. Saya tulis begini, permisi kepada semua anggota grup yang terkenal. Perkenankan saya memberi selingan kepada diskusi teologi yang sedang berlangsung. Kita akan mengadakan serangkaian seminar Allah Tritunggal di Jakarta, Sabtu, ya, jam, Medan, Sabtu, tahun 2012. Itulah pengumuman saya. Mohon didoakan begitu. Tanggapannya gimana? Mari kita baca. Jadi ini Dr. Junifirus Gultom. Ini yang kemarin ada yang bertanya saya. Saya nggak ngerti bang, apa latar belakangnya? Kok ada seperti masalah dengan doktrin? Saya berkata, dia nulis. Nah inilah yang ditulis. Jawabannya Pak Junifirus. Itu pendeta GBI. 1-2 ya. Pak Sagala, kalau saya sih berpendapat Tritunggal itu mitos. Hanya ciptaan orang-orang yang tak memahami Alkitab. Hehehe. Loh ini asli nih, saya copy paste. Lanjut, 1-2 ya. Lanjut, 1 ya. Bahkan kalau meminjam istilah Pak Yoas, pengkanonan Alkitab itu sendiri sudah sedemikian rupa dimaksudkan untuk mentritunggalkan Allah. Tuh. Yoas mantan rektor STT. Itu. Tapi ya sudah, lanjutkan Pak. Tapi ngomong-ngomong, kenapa tidak menseminarkan yang lebih update dan kontekstual? Nah itu dia. Jadi itu kalimatnya persis saya copy paste. Makanya Quo Vadis Indonesia. Kiranya berkat doa rekan-rekan saya dikasih umur panjang. Saya akan menegakkan teologi Injili. Puji Tuhan, saya bukan saja suaranya keras, tapi wajahnya juga seram. Ya. Jadi dalam diskusi-diskusi, seminar-seminar, kadang-kadang ada saya lihat orang, pernah itu dalam satu diskusi, tidak usah Allah Tritunggal, tidak ada di Alkitab, kita ditipu sama Alkitab. Saya lihat orangnya sudah tua, profesor, mungkin umurnya sekitar 70 sekian. Saya pikir, saya lihat begini, dia tahu saya lihat karena saya di depan jadi begini, masih hidup orang ini, pikir saya. Ini soal, kalau tadi soal Tritunggal, ini soal Yesus Allah. Mari kita baca. Lumayan capek berjam-jam meladeni serangan-serangan orang-orang yang tak setuju dengan paham saya bahwa Yesus bukan Allah. Haha. Kalau tadi hehe. Sekarang haha. Kalau ada ketiga mungkin huhu. Mari kita baca lanjut 1-2 ya. Saya harap teman-teman bisa merenung secara mendalam dan membaca kembali Alkitab dengan pikiran yang jernih. Tidak karena plot doktrinal yang sudah mendarah daging dihidupi gereja.
karena ini, kalau nggak salah ada 379 respons. Thread terpanjang selama terjadi itu. Karena apa? Saya terus melawan. Dan Juniferus JG didukung oleh orang-orang lain. Lalu saya teruskan. Lalu akhirnya bermain Yunani. Nah, ketepatan saya ini mengajar Yunani. Dan di Trinity College, puji Tuhan, ketepatan saya dapat H Yunani. H itu adalah honor. Kalau nilainya tinggi dikasih honor. Maka saya jelaskan terus begini. Misalnya yang sekarang dipermasalahkan Pak Eras itu. Enarke en ho logos, kai ho logos, ho itu artikel kata sandang. Kai ho logos en prostontheon, artikel kata sandang, the God. Kai theos, gak ada ho theos. Kai theos en ho logos. Maka oleh banyak orang. Di sini ho theos, bukan kai ho theos. Berarti gak ada kata sandang. Berarti dia bukan Allah, tapi lebih rendah dari Allah. Allah ranking kedua atau yang ilahi. Itulah yang saya jelaskan. Harus menyatakan tidak boleh kata sandang. Kalau ada kata sandang, malah akibatnya Allah Bapa dan Allah Anak itu identik. Padahal di baris kedua, kalau baris pertama enarke en hologos, baris kedua kai hologos en prostontheon. Nah di baris kedua sudah jelas hologos, the word bersama the God. Berarti dua oknum yang berbeda. Kalau dua oknum berbeda, lalu di bawah dikatakan kai hotheos adalah hologos, berarti identik. Udah kontradiksi di antara mereka. Jadi ketika dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah itu, mengacu ke Allah Bapa. Lalu siapa logos itu kalau begitu? Logos itu adalah Allah, nggak pakai artikel. Secara umum bicara, bukan the God. The God itu Allah Bapa. Sekarang kalau dia sudah ada sejak kekekalan, pada mulanya adalah firman. Kalau dia sudah bersama Allah sejak kekekalan, siapa dia? Dia adalah Theos, bukan Anthropos, bukan Angelos. Ketika saya jelaskan itu, saya akhirnya berkata, kamu salah, tidak benar. Yunanimu nggak ngerti. Kalau mau mengatakan ilahi tidak menggunakan hotheos, cukup dikatakan theos. Ada istilah lain. Akhirnya sampai orang sebel berkata begini, kayaknya udah ratusan diskusi kita, hanya Pak Mangapul ini saja yang ngerti Yunani. Saya bacanya senyum. Tapi saya nggak tulis, dalam hati saya ada begini. Kalau lu ngerti tuliskan dong. Buktinya lu nggak ngerti. Itu. Makanya mahasiswa kita saya berkata, wajib, Yunani wajib. Ibrani wajib. Jangan jelaskan Alkitab dari terjemahan. Harus bahasa asli. Waktu di Maui tadi, yang saya sebut, ada mengajarkan tentang Yunani tapi salah. Saya berkata Yunani saya salah. Dia tersinggung. Setelah break, dia tegur saya dengan keras. I am the speaker. Bukan segala. Ya, makanya dengan sopan saya berkata, kayaknya Yunaninya salah. Kan begitu saya. Saya tidak humiliate Bapak. Saya tahu kau pembicara, maka saya duduk. Tapi supaya penyesatan tidak terjadi. No, don't mention them. Kamu tahu scholar ini dari buku dia saya ambil itu. Baik. Nanti saya kasih ke Pigeon Holmo. Saya fotokopi semua. Ada sekitar 40 halaman. Lalu setelah saya baca, siang hari dia berkata, segala sudah ketemu, saya sudah kirim, sudah. Dia benar, saya pengagum orang itu. Tapi justru yang ditulisnya yang salah. Dan itu yang Bapak kutip. Yang benar itu lihat. Berapa halaman lagi saya sudah ini yang benar. Ini. Jadi Bapak kan salah. Dia lihat saya. Di mana kau studi? Saya berkata di Trinity College. Saya belajar dokter biblika. Dan researchnya di Cambridge. Dan di Roma. Cambridge! No wonder! Thank you brother! Dalam hati saya, begitu disebut Cambridge langsung thank you brother. Nah, itu dia.
Makanya tadi Hasi Holam berkata, kalau ada orang muda mau belajar, dukung. Puji Tuhan, salah satu staf kita sudah di Cambridge dan dia sudah jadi resource person 3 kali di pertemuan Biblika Internasional. Saya hadir saja udah bangga saya. Tahun 2003. Para ahli kelas 1 dunia. Dia pembicara. Maka saya berkata, saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak sia-sia saya merekomendasi kamu kepada Craig Evans waktu itu. Saya berkata, she is my best student. Give her the opportunity. Lalu jadilah dia MDiv. Ayo kita doakan. Biarlah dari perkantas muncul teolog yang otaknya cerdas dan hatinya terbakar bagi Tuhan. Dan dari perkantas muncul juga konglomerat yang uangnya banyak dan hatinya melekat sama Tuhan. Cari banyak, tabung banyak, persembahkan banyak. Saya sadar, saya tidak bisa sekaligus belajar teologi dan mencari uang banyak, nggak bisa. Saya mati-matian belajar teologi. Dan saya berkata, kirimkan Tuhan yang cinta kepada Tuhan. Supaya visi yang dari Tuhan digabung dengan duit yang banyak. Digabung dengan kuasa. Kalau ada misalnya jenderal-jenderal yang cinta Tuhan. Maka kita menjalani semua dengan mulus. Bagi kemuliaan Tuhan. Lihat ini, tidak sedikit orang seperti ini. Masalah terbesar berasal dari diri kedagingan. Yang saya sudah singgung kemarin. Kita baca satu ayat saja. Dari satu pasal maksud saya. Pasal 7, Roma 7, 15 ya, dan 17. Kita lihat betapa kita tidak mungkin melakukan tanpa anugerah Tuhan dan mujizat Roh Kudus. Roma 7:15, 1-2 ya. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tapi apa yang aku benci. Itulah. Lihat ini, baca begini. Apalagi yang mau kita katakan. Iya, seperti lagu orang Batak aja jadinya. Pardosana godang doa. Badianggo saituna roa doa ulau saituna jahat dong. Saya teriak supaya Tuhan tolong saya hidup suci di hadapan Allah. Tapi saya merasa masih belum sesuci yang seharusnya. Saya setiap kali menemukan saya berdosa, saya menangis, saya berkata, Tuhan, saya tidak seharusnya berbuat seperti ini. Pegang tanganku supaya aku makin sensitif dengan Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan. Dan dengan mujizat-Mu, saya mempersembahkan buah-buah yang manis bagi Tuhan. Itu doa saya. Sudah tahu. Apa penyebabnya? Ayat 17. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ya. Iya, dosa di dalam aku. Itu diulangi lagi nanti di ayat 19, 20. Tolong perempuan baca 19, 20 baca pria. 1, 2 ya. Sebabnya kalau suamimu jatuh dalam dosa, jangan bekerja sama dengan setan. Jangan buktikan dia berdosa. Jangan hancurkan dia berdosa. Seorang yang suaminya sudah pergi ke pelacuran, dia hancur, dia nangis, dia ngomong sama saya. Dan dia berkata, saya sangat benci, harus segera cerai. Saya berkata, jangan. Saya duluan nangis kepada dia, jangan. Setan itu hebat. Suamimu lagi jatuh dalam dosa. Jangan cerai. Jangan cerai. Itu saya nangis. Akhirnya dia pun melihat saya nangis. Saya kasihan lihat anakmu ini. Ini anakmu 2 besar-besar. Pertahankan terus. Demi nama Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Demi nama anakmu. Doakan suamimu ini.
Setelah kita nangis begitu, nangis bersama. Dia berkata, "Bang, apa yang saya lakukan?" Ya, doakan suamimu. Terima dia kembali. "Saya jijik, Bang," katanya. "Ya, kalau kamu jijik ya sudah. Jangan usah campur. Tapi topang dia, doakan dia." Setan itu ada. Dan dia tertipu, mungkin terlalu capek. Mungkin kurang persekutuan. Saya berkata, "Sekarang kau silakan bicara. Kau tega kau mengkhianati istrimu, 2 anakmu baik-baik, bertahun-tahun hidup dalam pelacuran. Kenapa begitu? Saya pun laki-laki juga, saya pun punya nafsu juga. Coba buka supaya kita bisa berdoa minta sama Tuhan." Dia pun cerita satu demi satu. Memang mulanya bermain-main. Ya, mulanya saya dengan teman kantor, kompak. Istriku tahu, karena itu percaya. Lalu kemudian kami affair. Tapi gak bisa kulakukan itu terus. Akhirnya apa? Ku cari sasaran lain. Saya pun pergi ke situs-situs. Lalu kemudian saya pun pergi ke pelacuran. Dan kamu terus jadi majelis. Ya. Ya, matamu sudah dibutakan. Kamu mau kembali? Dia berkata, "Mau, Bang, doakan." Nah, kita doakan. Dan saya berkata, "Tuhan, Kau Tuhan yang bangkit, Tuhan yang mematahkan kuasa setan, mempermalukannya di kayu salib. Biarlah genap dalam diri orang ini." Puji Tuhan, Tuhan menjawab. Kalau kita baca 24, ini seruan klimaks dari daging. 1, 2, 3, ya. "Aku manusia celaka. Siapa yang melepaskan aku dari..." Manusia celaka. Bahasa Yunani, talaiporos antropos. Itu, aku manusia celaka. Makanya saya makin bersyukur untuk hidup suci. Kalau tadi Bang Syihol berkata, sekecil apapun pekerjaan itu nikmati. Saya berkata sekarang, sekecil apapun kesucian itu nikmati. Kau bisa sekedar sun istrimu, sunlah. Saya belum bisa merangkul penuh, ya sekedar sun. Kamu bisa sun lebih lama, kamu bisa sambil cium, sambil peluk, sambil berdoa, lakukan. Itu semua pekerjaan Tuhan. Saya merasa semua anugerah Tuhan. Ketemu anakmu kau peluk dia, kau rangkul dia. Rangkul sehangat-hangatnya. Saya sibuk Tuhan, jarang ketemu anakku ini. Terima kasih kau jaga dia seperti biji mata Tuhan. Lakukan. Anugerahnya melimpah atas kita. Puji Tuhan. Ya. Lalu, mari kita baca. Jika masalah-masalah di atas dapat kita bereskan, maka kita dapat terbang tinggi melakukan misi Allah. Amanat agung. Ku kan terbang tinggi, 1, 2 ya. Ku kan terbang tinggi, bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan saya suka doktrin Raja Wali. Yesaya 40. Orang-orang muda letih lesu jatuh. Tetapi orang menanti-nantikan Tuhan. Bagaikan burung Raja Wali. Naik terbang kekuatan sayapnya. Berlari tidak letih. Berjalan tidak lelah. Dan Raja Wali dalam satu artikel dikatakan. Satu-satunya burung yang ketika dia sedang menikmati kekayaan laut. Maka burung itu kalau mau datang itu badai topan, burung-burung akan sensitif langsung kabur. Raja Wali tidak mau. Dia menanti, burung Raja Wali itu menanti ketika pukulan terbesarnya datang. Ketika pukulan terbesarnya datang, dia angkat kedua sayapnya ke atas. Maka dia pas di pusat, di porosnya, apa itu badai itu. Nah secara hukum mekanik,
di porosnya itu gayanya nol. Betul nggak? Orang sipil. Lagi. Dia masuk tengah di situ. Mulanya itu mungkin agak berat, tapi kemudian dia pas di poros. Badai lewat. Maka dia sendiri menikmati kekayaan laut. Artinya apa? Tuhan menggambarkan kita Raja Wali. Dia buat kita sanggup melewatinya. Ya kan? Kan dia berkata, bagai Raja Wali. Makanya kalau saya mengalami kesulitan, saya ingat Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Salah satu lagu bagus kan menggambarkan seperti itu. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. Itu stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Saya berkata sama Tuhan, I love this song. Saya mau Tuhan, berkaryalah dalam hidup saya. To more than I can be. Jadi kalau ada teman-teman dekat saya berkata, gila lo, bisa begini, gila lo. Bolak-balik lu ke Amerika, kaya banget. Dari mana duit? Saya berkata, Tuhan Allah kaya raya bukan? Teman saya berkata, ayana subuhan sa kalon, namora si Matuanon, Pak Wino si Matuanon. Oh bukan. Apa yang tidak bisa dibikin oleh ini orang kaya ini, Pak Wesihan. Oh itu ya pantas matong katanya. Langsung begitu dia. Pendeta-pendeta HKBP yang apalagi tinggal di Siantar langsung begitu dia. Tapi saya berkata, puji Tuhan, mertua saya kaya dan selalu siap kalau diminta. Tapi saya tidak mau minta. Saya dan istri saya sudah sepakat. Tidak akan minta 1 sen pun. Ya. Kami hamba Tuhan. Kami tidak mau meminta. Kami minta kepada Tuhan Allah. Yehova Jireh. Oke. Lalu bagaimana melakukannya? Tema kata ini harus jelas kita pahami, hayati. 3 hal penting. Ini adalah sebuah doa. Utus aku dalam misimu. Doa pribadi, aku bukan orang lain. Kerinduan pribadi, berdoa untuk keterlibatan misi Allah. Bukan misi dan ambisi diri sendiri. Ya, misi kekekalan. Saya tulis di sini buat tinta merah. Itu kalimat Allah. Rancanganmu bukan rancanganmu. Setinggi langit di atas bumi, demikian tingginya. Jadi doa kita supaya kita masuk ke sini. Jadi 3 hal. Lalu ada 5 hal dari Matius ini kita pelajari. Ya, beberapa hal penting kita pelajari. Pertama, pentingnya visi semula. Mengapa ke Galilea? Karena kita lihat Matius 4, di Galilea lah Tuhan memanggil. Jadi jangan karena waktu dari Matius 4 ke 28 hilang visi semula. Jangan. Ya. Bila tidak ada wahyu, lihatlah rakyat. Ya, pendeta Fajar Lim di Singapura, satu kali sebelum perpustakaan tutup, kira-kira jam 10 malam biasanya perpustakaan tutup, dia datang kepada saya, Pak Sagala sudah tutup perpustakaan. Lalu kami keluar sama-sama. Setelah berjalan dia berkata, bagus, saya senang melihat Pak Sagala. Tetaplah belajar seperti itu. Ingat visi kenapa Anda datang ke sini. Beberapa teman bisa berlama-lama, jadi 3 tahun, jadi drop out. Mereka lupa visi semula. Mereka datang bukan cari duit, tapi untuk studi. Yang kedua, ya miliki relasi, ya yang benar. Perhatikan tadi itu ada sikap menyembah dan ada yang ragu-ragu. Nah itu dia. Padahal akan melakukan amanat agung, masa ragu-ragu. Mengapa kita menyembah dia? Ini 1 Petrus 3 ini mengatakan supaya kita menguduskan Kristus dan menyembah dia. Mengapa menyembah? Dia Allah, wajar dong. Kalimat di atas dinyatakan setelah kebangkitannya. Artinya apa? Seluruh kuasa di sorga, di bumi ada padaku. Sebelum itu apa? Kuasa Herodes, kuasa agama, Hanas Kaifas, kuasa massa, kuasa alam. Batu digulingkan, dimeteraikan.
Tapi hari ketiga tersingkir semua. Dia berkata, segala kuasa ada padaku. Puji Tuhan. Finalitas Kristus, ingat itu. Yang ketiga, jangkauan skop. Semua bangsa, suku-suku bangsa, Yunani, ta etnik, Yunani. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Itulah yang dilakukan dalam misi sedunia. Seperti Billy Graham Evangelistic Association. Seluruh dunia, ke India, kemana pergi. Waktu saya ke Museum Billy Graham, saya terharu dan berdoa, Tuhan, saya jauh dari lakukan hamba-Mu ini. Tapi jika Tuhan berkenan, berkati saya menjangkau sebanyak-banyaknya. Itu juga yang kita lakukan melalui MSIM. Ada yang tahu MSIM? Ya, MSIM didirikan tahun 2015, bulan Agustus, menghapus segala international ministry. Mohon doa untuk pelayanan MSIM 2019. Kami berangkat hari Selasa malam, midnight, dan beberapa state akan sudah diatur pelayanannya. Berganti-ganti tempat, kiranya sehat ya. Target sasarannya, sasaran amanat agung apa? Murid. Perhatikan kepemilikan. Muridku, bukan murid kita. Ada berapa perintah dalam Matius 28? Ada berapa? Ya, boleh baca? Ada berapa? 3, 4, 1. Dalam bahasa Yunani hanya ada 1. Itulah muridkan. Pergilah, baptislah, ajarlah. Itu bukan dalam bentuk perintah, itu participle. Artinya apa? Ketika kita sudah memuridkan, itu karena kita pergi. Dan bila kita sudah muridkan, kita harus baptis dan kita akan ajar. Itu. Jadi hanya ada 1, mate teusate. Itu juga aorist imperatif, berarti very urgent. Tentu sebelum kita memuridkan, kita harus beritakan Injil. Jadi itulah the only one command given by our Lord Jesus Christ in Matthew. Discipleship. Murid yang bagaimana? Murid yang melakukan segala yang kuperintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Istri 1, suami 1. Apa yang diperintahkan Tuhan? Besarkan anak-anakmu, didik dalam ajaran Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu harusnya. Itulah ciri-ciri murid. Melakukan apa yang ku ajarkan. Jadi kita makin mengagumi Tuhan. Bible reading, terima kasih. Hasih Holland, 5 pasal ya. 5 pasal tadi Bible reading. Wow, luar biasa. Doakan supaya kita semua bisa begitu. Kak Yunike punya grup, ada yang 10 pasal sehari, ada yang 3 pasal sehari. Dibimbing sama yang bersaksi 2 tahun lalu, Pak Dubes Johnny Sinaga. Bandingkan dengan kondisi gereja pada umumnya. Pada umumnya hidup barunya nggak jelas, pemuritan nggak jelas. Buku yang paling jarang dibaca oleh gereja secara individual adalah Alkitab. Jadi jangan terhibur dengan nyanyiannya. Nyanyiannya sih keren. Hatami ale Tuhaku, artana umargai, saipai di rohaku, unang sohu tiopi, molo sobesi tiopon hatana badiai, ahana mahao jahan, nihapor seaoki. Artinya apa? Firman-Mu satu-satunya pegangan fondasi hidupku. Kalau bukan firman-Mu, tidak ada pegangan yang kuat. Nyanyinya bagus. Makanya orang Batak itu nyanyiannya Injili. Yang menyanyikannya duniawi. Loh, coba nanti kita akan persembahan. Persembahan, coba. Lagu persembahan apa? Nasanani lehonmi, Tuhan karuniamu, tubuh nyawa jiwaku, harta seluruhnya kuserahkan padamu. Tapi persembahan pada umumnya di gereja-gereja Batak 2000. Jadi nyanyinya Injili. Dia menghibur diri dengan Injil. Terakhir, janji penyertaan. Dan ketahuilah. Ya, tapi lebih tepatnya, lihatlah. Yunani, kai idu, ego emi met humon, eiston aionos. Itu. Lihatlah.
Ego itu saya, emi itu saya. Jadi double nih. Saya ini menyertaimu sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi apa garansinya Tuhan mengutus kita? Belum tentu ada pejabat, belum tentu ada uang, tapi Dia hadir menggerakkan uang, menggerakkan pejabat. Apa bedanya? Beda atau sama? Beda ya? Beda dong. Lihatlah, saksikan. Ketahuilah, kognitif. Jangan berhenti di kognitif. Saksikan, lihat. Alkitab banyak mujizat. Tiap lembar mujizat Alkitab. Saya berdoa supaya tiap lembar hidupmu juga mujizat. Jangan hanya Alkitab penuh mujizat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan amin begitu. Konkretnya tadi sudah dikatakan Bang Sihol. Terima kasih. Doakan misi, kasih dana seberapa banyak dan terlibat jikalau ada kesempatan. Kondisi kekristenan di Indonesia khususnya kantong-kantong Kristen. Lihat itu. Bandingkan dengan Turki, Izmir daerah non-Kristen. Dulu adalah daerah pelayanan Rasul Paulus. Dan sekarang kalau lihat di Samosir, nyeberang dari Ajibata, lihat makin banyak non-Kristen dengan gaya berpakaiannya. Lihat sepanjang Danau Toba, tempat-tempat ibadah berdiri megah, itu bukan tempat Kristen. Saya berkata, Tuhan, apakah nanti daerah ini akan menjadi seperti Izmir, Turki? Pikiran saya berbicara, jikalau umat STT berjuang bersama, saya akan menghambat cara itu. Mari kita renungkan kembali Yohanes 3:16. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga diberikannya anak supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Tesalonika 2. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah, tetapi juga hidup kami sendiri, karena kamu sudah kami kasih. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan, bagi yang tahu boleh bantu saya sebagai lagu komitmen penutup kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Boleh musiknya? Ku yakin semua berkira. Berdiri, kita nyanyikan referen dengan sungguh-sungguh. Saya undang Ibu Sagala, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat. Sekali lagi refrennya, nyatakan dengan iman yang berusaha. Pegang hatinya, bagi Tuhan. Pegang hatiku, lawan keraguan-raguan. Katakan, hatiku percaya Tuhan menyertai kau senantiasa sampai akhir zaman. Bapa di surga, kami adalah anak-anakmu, alumni-alumni
yang bersedia dipakai oleh Tuhan dengan segala apa yang kami punya. Mungkin kami bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sederhana, tetapi yang mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan dengan segala kemampuan kami. Tapi kami percaya di dalam kuasa Roh Kudus yang bersama dengan kami boleh melakukan berbagai macam hal yang dapat mempermuliakan, membesarkan, meninggikan nama Tuhan. Pakailah kami di setiap tempat di mana Tuhan mengutus kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian, kami siap mengambil bagian.